Shalom saudara-saudari semua dimanapun saudara-saudari berada pada ketika ini. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan yang begitu baik untuk kita dapat bersama-sama meluangkan masa ini sebelum kita memulai segala aktiviti dan kehidupan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudari, untuk memulai ibadah renungan kita pada pagi hari ini, mari kita semua bertemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan kita di dalam doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik untuk kami. Dan sepanjang malam ini, waktu kami beristirahat, kami tahu bahwa Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kami sepanjang malam ini. Dan pada saat ini kami sudah bangun dengan keadaan yang sangat baik. Kami berterima kasih karena kemurahan Tuhan untuk kami. Makanya Tuhan, sebelum kami memulai kehidupan kami pada hari ini, kami datang, kami menghadap Tuhan. Jadi kiranya seluruh kehidupan kami pada hari ini ada di dalam kawalan Tuhan. Jadi terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum kita membaca sedikit daripada bagian firman Tuhan yang merupakan renungan kita bersama untuk pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama sekali lagi kita menyembah Tuhan, kita memuliakan namanya, karena dialah yang layak ditinggikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu
sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudari, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Ayub di Perjanjian Lama ya. Kitab Ayub pasal yang kelima, kita membaca ayat 8 dan 9 yang berbunyi begini. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, saudara-saudari, ini tokoh Ayub ya, terkenal sebagai seorang tokoh yang paling banyak mengalami masalah dan pergumulan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat tokoh ini yaitu Ayub, saya boleh katakan dia seorang yang pernah kaya pada zamannya, ya, banyak harta, hidup benar. Tetapi saya juga mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang pernah bankrupt. Ya, bankruptcy, bangkrut. Baik secara ekonominya, rumah tangganya, kesehatannya, sosialnya dengan orang di sekitar. Dia pernah bangkrut, dia pernah bankrupt. Ya, kita melihat sejarah Ayub di permulaannya itu. Hilang, anaknya mati. Harta-harta itu dirampas, bahkan kawan-kawan pun banyak hilang. Jadi secara ekonomi hilang. Teruk lagi kesehatannya pun memang teruk. Jadi saya boleh katakan Ayub adalah orang yang juga pernah bankrupt. Nah, namun satu hal yang tidak bankrupt dengan Ayub adalah imannya. Nah, jadi saudara-saudari, apa yang ingin saya kongsikan dengan kita pada pagi hari ini dari sifat Ayub adalah kita belajar berharap kepada Tuhan. Nah, jadi Ayub, untuk pertama kalinya dituliskan kisah Ayub ini bahwa dia adalah orang yang dipandang benar pada zamannya. Jadi biar yang lain itu kita melihat di dalam zaman kegemilangannya itu berlaku beberapa hal yang saya katakan merupakan case bankrupt pada si Ayub ini. Dia ditimpa penyakit, anaknya meninggal, hartanya, binatang ternakan habis. Tapi Ayub imannya berharap kepada Tuhan masih tetap. Ya, walaupun dia merasa bahwa ada goncangan hal itu, namun dalam ayat ke-8 dalam pasal 5 ini dia tetap mempercayakan hidupnya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi kalau di ayat 9 kita melihat Ayub, dia menyadari bahwa ada perkara-perkara yang tidak pernah akan diketahui oleh manusia. Nah, melalui ucapannya ini kita tahu bahwa ia mengatakan bahwa ia melakukan, yaitu Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi itu berarti Ayub sadar dan tahu bahwa ada kehebatan kuasa Tuhan itu yang tidak pernah dapat dicapai oleh kemampuan intelek manusia. Nah, jadi saudara-saudari,
untuk itulah si Ayub ini belajar untuk berharap kepada Tuhan. Nah, apalagi di dalam penyataannya di dalam pasal yang ke-12. Kalau kita melihat di pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, kita melihat penyataan Ayub di sana bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kenyataan Ayub mengatakan bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nah, ini boleh dikatakan satu kesadaran yang dia sangat tahu, yang merupakan alasan mengapa harus berharap kepada Tuhan. Ya, karena di awal dan akhir kehidupan manusia itu semuanya dimulai dengan Tuhan. Nah, jadi kita manusia ini yang membingungkan kita adalah kehidupan kita yang kita sendiri tidak tahu, tetapi padahal bermulanya kehidupan dan berakhirnya kehidupan kita ini semua di tangan Tuhan. Nah, yang kita bingung-bingung sendiri ini mengurus kehidupan yang memang sudah Tuhan tahu. Nah, jadi kadang-kadang kita sama ada tahu dan tidak tahu. Kita selalu untuk tidak belajar berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu terlampau. Ya, untuk perkara yang kita tidak tahu sekalipun kita melampau. Ya, jadi harus diakui bahwa manusia memang tidak tahu semua perkara. Biarpun orang pandai bagaimana sekalipun, kita tidak akan pernah tahu segala perkara. Jadi saudara-saudari, daripada berargumentasi tentang hal-hal yang kita tidak tahu dan apa yang kita tahu, yang lebih baik adalah belajar untuk berharap kepada Tuhan, yang adalah awal dan akhir kehidupan kita. Dia yang mengawali dan mengakhiri, berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu lebih baik daripada kita bingung-bingung sendiri sampai kadang-kadang berakhir dengan ketidakpastian, berakhir dengan tragis, kadang-kadang berakhir dengan keadaan yang sememangnya tidak sepatutnya kadang-kadang. Nah, jadi saudara-saudari, ambillah kesempatan, ambillah peluang yang masih ada dengan kita untuk belajar berharap kepada Tuhan. Nah, karena hidup kita, mati kita, semuanya itu di tangan Tuhan. Nah, sementara di dalam kehidupan kita yang ada, firman Tuhan ini sudah ada untuk kita. Sebenarnya seperti apa kita harus hidup. Nah, jadi saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat dan belajar dari kehidupan Ayub. Baik di dalam susah dan senang, mari kita belajar berharap pada Tuhan. Nah, jadi itu serba sedikit untuk renungan kita untuk pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya saudara, ini adalah satu cerita panjang yang kita masih boleh diskusikan. Jadi untuk pagi hari ini cukup untuk kita belajar supaya berharap pada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saudara-saudari, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami dari kehidupan Ayub, jadi supaya kami mulai belajar, supaya berharap pada Tuhan. Jadi supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri seperti mana yang dinasihatkan oleh Raja Salomo. Jadi supaya kami belajar mengandalkan Tuhan. Jadi seperti mana yang Ayub katakan bahwa
awal dan akhir hidup manusia kami ini semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapa, beri hati kami untuk siap belajar, berharap kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu merendahkan diri kami. Jadi supaya di dalam banyak perkara yang kami tidak ketahui dalam kehidupan kami, bukan membuat kami bingung, malah membuat kami lebih lagi untuk mau belajar dan mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadi terima kasih Bapa. Jadi biar Tuhan pada kesempatan dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus, biar kami menyerahkan hidup kami, jadi belajar bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dan melalui kehidupan kami sekalipun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pagi hari ini, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, untuk saudara-saudari yang belum subscribe, jadi silakan subscribe. Jadi untuk yang masih ada teman-teman yang lain, jadi saudara tolong share kepada mereka juga ya. Kongsikan supaya kita dapat berbagi berkat setiap hari kepada kawan-kawan dan teman-teman kita. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.